Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amarna bil khairati wa bi sa'adati wa 'anil ma'asi wal munkarati nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jamaah masjid Nurul Ikhlas Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya sudah tidak pernah disebut Provinsi Sumatera Barat karena berita buruk. Sudah cukup kita ada pemikiran. Akibat hal-hal biasa seperti hari ini. Kepada ahli ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, panitia penyelenggara taklim akbar yang kami hormati dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kita berkumpul menghadiri taklim akbar pada malam hari ini. Alhamdulillah, atas nikmat dan pertolongan Allah kita berjumpa bersama-sama. Saya dan keluarga sudah kurang lebih hampir 3 minggu berada di Kota Padang dalam rangka taklim akbar berdakwah, berkeliling dari satu masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dan saya mohon maaf, biasanya sebelum hari Isya saya sudah di masjid. Hari ini saya kurang sehat karena mungkin terlalu fokus selama beberapa bulan terakhir. Mohon ada jamaah, mudah-mudahan malam ini dengan bisa sembuh dan besok seterusnya kita bisa bersama-sama berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan taslim takdir yang kita aturkan keharimaan junjungan semesta Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perjalanan kehidupan umat manusia, dalam setiap melihat suatu peradaban, maka yang ada di dalam pikiran manusia itu hanya dua: bagaimana dia berinteraksi dan sukses di dunia, dan bagaimana akibat dari dampak keberhasilan itu dia akan memperoleh kepastian jalan untuk meraih kehidupan yang lebih berat. Itulah konsep yang melekat di dalam diri orang beriman. Kehadirannya di dunia tidak hanya berpikir tentang kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan di akhirat. Bagi manusia yang berpikir, karena kelebihan manusia itu dilebihkan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa. Itulah aspek fisik dan psikologis pada manusia. Allah ciptakan manusia itu menduduki ranking pertama sebagai makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk yang ada di dunia. Maka ibu bapak perhatikan di dalam keterangan Al-Quran, Allah memposisikan orang beriman itu sebagai manusia yang mulia, dan Allah
memposisikan orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Karena keadaan manusia diciptakan di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Kita kemarin sudah melaksanakan saum Ramadan. 30 hari lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain adalah takwa. Kalau sudah bertakwa, berarti jaminan kita untuk selamat dari siksa jahanam. Tidak seperti yang kita bayangkan bagi orang-orang kafir untuk sampai pada siksa kekal di dalam jahanam. Pengalaman ini tentunya saya lebih paham daripada ibu bapa, karena orientasi kehidupan kami sekeluarga, khususnya saya pribadi, bukan orang Islam tadinya. Dalam satu lingkungan keluarga budaya yang sangat ekstrim, fanatis, mempertahankan keyakinan agama Kristen. Di Manado, konon penduduknya 99,9% beragama Islam, ada beragama Kristen. Adapun orang Islam di Manado itu hanya pendatang. Pendatang dari mana? Dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya, provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penduduk asli orang Manado sulit untuk beragama Islam, karena sudah dari turun-temurun dari nenek moyang, sama dengan Sumatera Barat, penganut Islam fanatis, Pak Nangro Aceh Darussalam, begitu juga Manado, penganut Kristen fanatis. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Tadi malam saya jelaskan di Masjid Ambacang, saya katakan bahwa orang yang masuk Islam dari kafir dan orang yang keluar dari Islam, argumen alasan ilmiahnya lebih kuat orang yang dari kafir. Karena kalau orang dari Islam itu dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak tahan dengan ujian ibadah di dalam Islam. Saya kasih contoh saja begini. Ada satu orang yang murtad dari Islam dan setiap saat dia menjelek-jelekan Islam, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia katakan alasan dia keluar dari agama Islam itu cuma karena dia tidak mampu melaksanakan sholat di bawah. Cuma itu alasannya. Lalu dia tinggalkan Islam, dia peluk agama Kristen. Saya pribadi tahu persis, ketika kami sekeluarga memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, jantung kami berdetak. Kalau kami tidak melaksanakan sholat 5 waktu, artinya kalau ada dari 5 waktu ini yang kami rasa ketinggalan, hati kami tidak tenang. Menunjukkan bahwa Islam itu mengoreksi manusia bukan dari aspek fisik, tetapi dia menyentuh sampai pada aspek psikologis. Berbicara di dalam naluri kita, sehingga naluri kita, jiwa kita tidak tenang. Dari alasan si Saifuddin murtad, saya tidak percaya kalau dia masuk Islam karena tidak sholat. Karena saya dari kafir masuk Islam, kalau tidak sholat hati tidak tenang. Terus terang saja, kalau orang dari Islam murtad itu alasannya cuma satu, kalau bukan mau kawin, kepentingannya Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Artinya hanya karena kepentingan perut. Ibu bapak bayangkan, dari sekian banyak jejak langkah para nabi kita ini, jangankan kita yang hidup di akhir zaman ini, dari latar belakang sejarah tidak ada nabi satupun yang berhasil menuntun manusia sampai ke jalan Tuhan yang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi yang mengatasnamakan utusan Allah, tidak satu pun yang sukses menuntun umat-umatnya. Saya kasih contoh dari Nabi Adam, gagal. Nabi Adam tidak sukses. Allah tempatkan di taman Firdaus Adam,
Semua yang ada di taman ini engkau nikmati. Apa saja yang ada, yang kau lihat, yang kau rasa, silakan nikmati. Tapi ada satu pohon buahnya jangan coba-coba engkau sentuh, apalagi makan. Jatuh Adam, dia melanggar perintah Allah. Diutus Nabi berikutnya, sama, semua Nabi gagal. Ada yang gagal karena umatnya tinggalkan, ada juga yang gagal karena dibunuh oleh Bani Israel. Tidak ada Nabi yang sukses. Dan datang Nabi yang paling terakhir dari kalangan Bani Israel, namanya Nabi Isa alaihissalam, pun gagal. Tidak ada muridnya satu pun. Tapi sekarang Ustaz, banyak muridnya orang Kristen. Itu lain. Itu bukan pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Itu kafir, bukan pengikut Isa. Isa tidak punya murid sampai dia diangkat oleh Allah. Nabi Isa tidak punya murid. Muridnya cuma 12 orang, 8 yang disalib di Yerusalem, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, 4 yang lari ke bawah bersama seekor anjing. Diturunkan Allah 309 tahun, keluar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Suratul As-Kahfi. Nah, setelah manusia gagal, Nabi pun gagal. Tidak ada lagi Nabi yang menuntut umat manusia. Last prophets, diutuslah Nabi yang terakhir dari kalangan keturunan Ibrahim, dari keturunan Ismail. Satu-satunya Nabi yang sudah disurati, yang sudah dinubuahkan, dirisalahkan ratusan ribu tahun, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berhasil, ini yang sukses. Kegagalan para nabi ini, kemudian tongkat estafet keimanan mereka, ketauhidan mereka dilanjutkan oleh Nabi Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua bangsa di dunia ini berhak beragama Islam. Andaikan Nabi Muhammad tidak diutus, ibu bapak, saudara-saudara dan saya tidak ada peluang untuk menjadi orang beriman, alias alamat kita semua di neraka. Karena semua Nabi yang diutus itu kepada kaum mereka masing-masing. Maka dari kitab Kristen itu Nabi Isa mengatakan, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Tidak ada Nabi Isa diutus kepada orang Belanda, kepada orang Jerman, kepada orang Indonesia, kepada kaum yang ada di Asia. Tidak ada. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, domba yang sesat. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang mendorong kami untuk mencari tahu apakah Nabi Muhammad ini punya hubungan dengan Nabi Isa. Apakah Nabi Muhammad mempunyai hubungan keyakinan dengan Ibrahim? Apakah Nabi Muhammad mempunyai hubungan dengan Nabi Daud, Sulaiman, Musa? Allahu Akbar. Keterangan Al-Quran begitu jelas. Qul amanu billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi orang Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Ibrahim. Apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, sama ibu bapak. Ketika kita melakukan sholat itu acara Ibrahim. Nah, 1 bulan lagi ke depan ada 4 bulan yang diharapkan Allah. Yang pertama Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat bulan Dzulhijjah. Himayatan lil hajj wa sadaqah wa'da alladhi ja'ala bil haqq jihadi wa badal jumlah. Bulan jihad, naik haji. Walaupun di Indonesia tidak bisa berangkat karena uangnya sudah dipakai uang infrastruktur. Sudahlah itu apa dari BPN segala macam itu, sekarang itu pura-pura bilang masih ada. Tidak ada uang itu, bohong, mereka sudah pakai. Sudah bukan korupsi, ditilang, bukan dikorupsi, diambil, dibagi-bagi. Itu yang punya gaji 1 bulan 1,5
1,6 miliar. Tidak usah ditutup-tutup, tidak usah takut-takut bicara itu. Kalau dilapor-lapor ke sana, itu apa mau ditakut-takuti? Haji itu adalah jihad. Jadi dari 4 bulan inilah kemudian menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang kontekstual, agama yang sistematis, agama yang teologis dan tertib. Bulan Muharram 365 hari, 12 bulan, 1 tahun. Umat Nabi dipimpin dengan bulan-bulan yang sudah diharamkan oleh Allah. Haji ini dari Maulid, dari Ramadan, kemudian Syawal, Khotam Ramadan, summa ja'a bi Syawal, wa amala sayyidina bil fitri wa khairi nawal. Itu kita melaksanakan Idul Fitri karena kita sudah dibersihkan, lagi lahirkan kembali dalam keadaan fitri, bersih kita. Setelah itu kita berkorban kepada Allah. Apa itu? Menghadapi Idul Adha. Ini agama yang betul. Dan semua ini yang kita lakukan dilakukan oleh para nabi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan agamanya menyembah kepada Allah, kepada Sang Khalik Rabbul Alamin, seperti Kristen mengatakan Abraham, Yahudi menyebutnya Abraham. Kalau mereka mengikuti ajaran Abraham, kurban apa yang mereka berikan setiap tahun? Karena Abraham mempersembahkan 300 lembu, 100 ekor unta dan 1000 ekor kambing, 4000 ekor total yang dikorbankan oleh Ibrahim. Sampai masyarakat di kalangan di kampung Ibrahim memuji Ibrahim. Tidak ada Ibrahim manusia sehebat antum yang mempersembahkan kurban sebanyak ini. Kata Ibrahim, andaikan saya punya anak, jangankan kurban ini, saya kurbankan. Allah catat. Oh, betul kira-kira satu waktu kau punya anak akan saya tangkap. Begitu. Jadi ada kisah, ada sejarah dan dilakukan. Kemudian umat Islam melakukannya. Dari mana? Dari perintah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad hidup di zaman Ibrahim? Sedangkan dengan Nabi Isa saja, kakeknya, cucunya Ibrahim, Isa al-Masih, jauh jaraknya 14.000 tahun, apalagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja dengan Nabi Isa 576 tahun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tahu cikal bakal praktik keimanan syar'i yang dilakukan oleh Ibrahim? Ini ibu bapak, supaya kita bangga bahwa agama Islam ini mempunyai relasi yang kuat dengan agama-agama lain. Bukan hanya sekedar teori Quran, Qul amanu billah wa ma ursila ila Ibrahim. Kalau menyebut Ibrahim, apa agama Ibrahim, apa keyakinan Ibrahim, dan bagaimana pengamalan ibadah Ibrahim, itu mesti kita cari tahu. Makanya kalau Imam Ada itu tidak bersentuhan dengan Nabi Muhammad, dia bersentuhan dengan Nabi Ibrahim, Ismail dengan istrinya Hajar. Bukan Sarah, karena Sarah sudah tinggal pada waktu terjadi kurban itu. Lahirlah anak Ishak kemudian ketika malaikat mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah, yang saya maksudkan, apa yang dilakukan umat Islam itu dasar keyakinan tauhidnya. Ketika Nabi Muhammad muncul menyebarkan Islam di wilayah Jazirah Arab sampai di kota Yerusalem, orang Yahudi, ahli kitab, kafir Quraisy, mereka bertanya, ajaran apa yang engkau bawa ini Muhammad? Turunlah ayat. Katakanlah Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim diman qiyama millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita sebut setelah takbir, mengucapkan niat dalam pelaksanaan sholat fardu, lalu mengucapkan doa. Apa kita masih pakai doa Nabi
Oh, ada munafik-munafik PKI di Jakarta protes sama saya. Wah, tanggap ya orang itu. Masa dia bilang Islam bukan Nabi Muhammad yang bawa? Ya memang bukan. Dasar PKI munafik, pura-pura mengaku Islam padahal PKI. Ini bangsa-bangsa ini yang bikin rusak Islam. Suka mencaci maki ulama. Ini Eko tadi, Ade Armando. Itu Bapak Ibu mau tahu, ternyata orang-orang itu dulu aktivis Islam. Saya baru tahu dari berita itu. Itu Eko tadi itu dulu himpunan mahasiswa Islam. Dan Ade Armando dan istrinya itu dulu anggota PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Iya, tidak tahu orang Manado katanya. Oh, Manado. Bukan Manado, Pak. Oh, saya kira orang Manado. Kalau orang Manado, Rokia, yang lalu dia. Iya ya. Kita orang Manado bela Islam. Satu mantan kafir, satu masih kafir. Nah, mestinya yang sudah Muslim ini malu kan begitu. Iya kan? Tadi ada debat di Ikhwan, anggota DPR dari pihak Kemenak melawan Rocky Gerung sendiri. Sudah kembali malah orang kafir yang dilakukan. Hidayat Nur Wahid, anggota DPR dan segala macam itu sepertinya ibu bapak begini ya. Kalau kebenaran itu datang, ada yang bawa kebenaran, nggak usah lihat mereknya. Ini orang ini dari merek apa? Apakah dia ini setan? Apakah iblis? Apakah kebenaran itu dari apa itu? Dari atau dalam bentuk apapun? Kalau yang dibawa itu kebenaran, ikuti. Sebaliknya, dia terbungkus pakai baju putih-putih, sopan di kepala berikan seperti ban Vespa. Kalau yang disampaikan itu kesalahan, jangan diikuti. Dan ini yang terjadi sekarang, baik dalam skala global maupun dalam konteks Indonesia, menyerang Islam dari dalam. Orang-orang munafik diutus dalam Islam, yang di belakang layar sebagai agen propaganda adalah Yahudi dan Muslim. Sebagaimana yang dibacakan tadi dari anak kecil yang membaca Al-Quran tadi, walan tardo antal Yahud walan nasroh hatta takab yang datang. Ini kita semakin hari semakin tidak mendukung kepemimpinan Jokowi ini, betul-betul merusak di segala lini kehidupan masyarakat muda, anak-anak milenial dibawa kepada kebanggaan untuk mendapatkan gelar pengetahuan umum sementara ibadah dijauhkan. Rupa-rupanya rencana untuk menjauhkan orang haji ini sudah dari tahun 2015. Bayangkan beling yang beruncam. Konflik pendeta di Leiden Belanda dulu tahun 1994. Sebetulnya saya ikuti juga. Open the Christ. Waktu itu Paulus Yohanes Paul II masih hidup. Pimpinan gereja Katolik tertinggi dunia John Paulus II masih hidup. Sekarang dia sudah mati di neraka. Dia mengatakan open the Christ, buka pintu bagi Kristus untuk Indonesia di tahun 2020. Saya baru sudah beberapa kali ceramah yang saya sampaikan di situ. Sekarang terkait 2021. Semakin hari kalau kita nonton TV, nonton lihat di media sosial, tidak ada berita lain kecuali Islam yang terus-terus ditekan. Ibu apa ya? PKI merajalela, kemerosotan akhlak terjadi di mana-mana. Semua provinsi di Indonesia ini tak boleh mengadakan kegiatan tanpa ini. Alhamdulillah, hanya di Sumatera Barat yang bisa. Di Sumatera Barat pun bukan semua tempat, cuma tempat-tempat tertentu yang bisa. Ini kalau lagi Sumatera Barat dilarang dan semua masjid tidak boleh, selesai bisa. Finish. Pejabat-pejabat kita tidak lagi membela Islam. Semua pada kata-kata. Ini ada agenda apa?
Namun dari itu akan dibawa ke sana. Kelompok yang kecil, orang-orang kafir, Kristen, Nasrani, mereka tidak pernah serang dengan orang Islam, musuh bebuyutan. Kenapa? Karena keyakinan mereka selalu dikritisi oleh Al-Quran. Mereka tidak suka. Mereka menganggap mereka lebih benar dari Islam dengan argumen Nabi Isa lebih dulu lahir, Nabi Isa lebih dulu datang, dan mereka selalu mengatakan pengikut Nabi Isa. Padahal ajaran mereka dengan Nabi Isa jauh lagi daripada bumi. Ajaran Kristen itu bukan ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu sudah berakhir tahun 35 Masehi. Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan orang yang menginisiasi, yang menjadi inisiator utama pendiri agama Kristen adalah Paulus of Tarsus. Yang mereka rasulkan, konon Paulus ini adalah pembunuh umat Nabi Isa. Sekarang kiprah mereka ini bersahabat dengan Yahudi, tapi agama Yahudi bukan agama Kristen. Agama Yahudi, Yudaisme, tidak cocok, tidak senang dengan agama Kristen. Jadi Yahudi mendirikan Kristen hanya dalam kepentingan politik global. Makanya negara-negara Kristen mendukung Yahudi menekan Islam. Ini yang terjadi secara global. Di Indonesia pun begitu. Nah, bagaimana caranya supaya Islam selesai? Orang kafir di Indonesia minoritas membayar orang-orang Islam yang dikategorikan 4 kriteria. Yang pertama, orang Islam yang malas ke masjid. Yang kedua, orang Islam yang tidak sholat. Yang ketiga, orang Islam yang tidak suka bersahabat dengan sesama Muslim. Dan kriteria yang keempat yang dicari oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam, orang Islam yang betul-betul paham ilmu politik dan paham ilmu Islam. Makanya saya tidak heran kalau Pak Maruf, Ali Mokhtar dibully. Saya tidak kaget, karena itulah kriteria yang dipilih. Jago bicara, jago berpendapat secara hukum-hukum Islam, pandai mengutip-utip ayat-ayat Quran, pandai mengutip-utip hadis. Coba lihat, ketika ada tokoh yang mengkritisi pemerintah, mereka suka memakai ayat Quran. Bahkan mereka mengaku sebagai mubalik, mereka mengaku sebagai kiai. Umat Islam jangan pernah mengakui mereka ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kita bertetangga di kompleks ini kan tahu kita kalau kafir. Dari namanya kita tahu. Matius, Stefanus, Stetanus, Robertus, Sebritus. Tahu sudah kita. Dari nama kita sudah tahu. Kita sudah bisa pasang kuda-kuda. Kita sudah bisa jaga jalan. Tapi yang bahaya itu yang ada di masjid begini. Di mana yang ada orang bicara, datang dia, bawa radio, rekam. Sudahlah, kalau rekam yang poros-poros langsung begini kan ini YouTuber. Paling dia cuma cari subscriber ini. Ada masalah saya dilapor, dia aman, saya yang di penjara. Kan begitu. Nah, kemarin saya di apa itu? Masjid di pasar itu, pasar apa? Dalam-dalam. Panitianya bilang, bukan Masjid Abrar. Panitianya bilang begini, Ustaz, waktu mau bikin acara ini datang orang Polsek, lalu enggak cuma mengingatkan protokol kesehatan. Bapak senang tidak? Iya, enggak apa-apa, bagus, bagus. Karena kafir, Yahudi, rezim laknatullahi, dan orang-orang munafik suka memperalat aparat. Kita jangan mau diadu domba dengan aparat. Kalau polisi harus protokol. Kalau saya tembak itu inilah proses iman.